Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Mimpi Real Madrid berakhir di bursa transfer Januari. Salah satu kebenaran yang sudah lama dipegang dalam sepak bola adalah kurangnya nilai di jendela transfer Januari. Real Madrid telah disengat oleh kebijakan yang diterima sebelumnya dan tidak berniat menderita lagi. Sejak merekrut pemain Brazil Ranieri yang menjanjikan namun sangat mengecewakan seharga 30 juta euro atau 26 juta pound sterling 4 tahun lalu, Madrid belum melakukan satupun transfer permanen masuk atau keluar pada bulan Januari. Carlo Ancelotti juga mengetahui dampak buruk yang ditimbulkan oleh pembelian musim dingin. Pelatih asal Italia yang dihormati itu bertanggung jawab atas Chelsea ketika Fernando Torres bergabung dari Liverpool dengan nilai transfer 50 juta pound sterling pada tahun 2011 yang merupakan salah satu perpindahan Januari terburuk dalam sejarah. Meski banyak pihak di ibu kota Spanyol yang mungkin waspada, banyaknya cedera yang diderita oleh skuad termasuk 3 kali cedera ACL mungkin memaksa Madrid untuk enggan memasuki jendela musim dingin. Real Madrid adalah satu-satunya klub dalam 6 besar La Liga yang gagal melakukan satu langkah pun selama 3 minggu pertama jendela musim dingin. Sementara Barcelona mempercepat akuisisi striker Brazil Vitor Roque, skuad Ancelotti tetap tak tersentuh. Madrid mengeluarkan dana sebesar 110 juta pound sterling pada jendela musim panas, lebih dari 2 kali lipat Barcelona, pembelanja terbesar berikutnya di divisi ini, dan harus mematuhi peraturan keuangan La Liga yang ketat yang membuat Presiden Florentino Perez merasa jijik. Namun masih ada ruang untuk perekrutan bulan ini. Presiden Barcelona Laporta bertujuan menggali bintang Real Madrid Jude Bellingham. Presiden Barcelona Joan Laporta malam ini sekali lagi membidik rival beratnya Real Madrid. Ketegangan antara dua klub terbesar sepak bola Spanyol tentu saja mencapai titik panas dalam beberapa hari terakhir. Hal ini terjadi di tengah dampak yang sedang berlangsung dari kemenangan kontroversial Real atas Almeria pada hari Minggu. Setelah Los Blancos menjadi penerima manfaat dari sejumlah keputusan wasit, baik bos Barcelona Xavi Hernandez dan Laporta yang disebutkan di atas mengarahkan kritik yang tidak terlalu halus kepada mereka yang berada di sisi lain dari perpecahan Klasiko. Hal ini kemudian diikuti oleh Real Madrid TV yang membalasnya dengan mempertanyakan validitas perolehan trofinya sebagai pemain Barcelona karena kasus Negreira yang sedang berlangsung. Dan seperti disinggung di atas, pada hari Selasa, satu bab lagi telah ditulis. Terlepas dari fakta bahwa 2 gol Madrid didahului, yang pertama karena pelanggaran dan yang lainnya oleh Zamorana yang hebat. Dalam gol yang dianulir melawan Almeria, saya melihat Bellingham merampas kaos pemain lawan. Ada sebuah detail yang bagi kita yang pernah bermain sepak bola, menurut saya ini adalah ilustrasinya. Ketika Bellingham berada di lapangan, dia menatap wasit dengan curiga seolah-olah berkata, "Mari kita lihat apakah saya telah menipunya atau tidak." Dan permainan itu kemudian berlanjut dan itu adalah tujuan yang sah bagi saya, katanya dengan Mundo Deportivo. Bayern Munich mungkin akan mendorong Alphonso Davies ke Real Madrid. Alphonso Davies ke Real Madrid dengan cepat menjadi kisah transfer terbesar tahun 2024 dan bukan Kylian Mbappe ke Madrid dengan rumor seputar bek kiri Bayern Munich itu terus memanas. Menyusul kekalahan terbaru Bayern 1-0 dari Werder Bremen di dekat dasar klasemen, spekulasi seputar Davies tampaknya semakin memuncak. Penampilan Davies melawan Werder dan mantan bek kanan Bayern Michel Weiser mendapat banyak cemoohan dengan banyak penggemar dan pakar menunjukkan bahwa Davies belum berada di level elit selama beberapa tahun sekarang. Dia tidak menunjukkan kemajuan nyata. Lebih buruknya lagi, Philip Kessler dari TZ.D melaporkan bahwa orang-orang di Bayern mulai memandang Davies dengan lebih kritis selama beberapa bulan terakhir dan ada perasaan bahwa spekulasi transfer ke Real Madrid berdampak negatif pada permainannya. Tentu saja, Davies melalui agennya telah banyak menggoda Madrid dalam beberapa bulan terakhir. Johnny Calafat dan Los Blancos juga telah menunjukkan banyak minat, menyoroti Davies sebagai target impian mereka musim panas ini bahkan di atas Mbappe. Bek kiri yang mampu bertahan di level elit dan bermain dengan intensitas tiada akhir selalu dibutuhkan, bahkan jika mereka memiliki beberapa kekurangan teknis seperti yang dimiliki Davies. Meskipun dia bukan pemain yang sempurna, Davies adalah bek kiri hebat yang profilnya sesuai dengan apa yang dicari Real Madrid dalam hal fullback 2 arah. Arda Güler terancam dipinjamkan Real Madrid hingga akhir musim.
Mengatasi persaingan yang sangat ketat untuk mendapatkan jasa Arda Güler musim panas lalu, Real Madrid masih belum mengeluarkan potensi penuh dari pemain muda tersebut meski sudah melewati pertengahan musim. Cedera terbukti menjadi kendala terbesar sang pemain sejauh ini karena ia harus berjuang selama berbulan-bulan dengan masalah fisik hingga akhirnya bisa melakukan debutnya yang terjadi baru-baru ini saat melawan Arandina di Copa del Rey. Tapi dengan Arda Güler yang sudah melewati masa cederanya, dia masih belum mendapatkan menit bermain yang konsisten. Dijauhi sejak kembali beraksi yang telah lama ditunggu-tunggu, dan kurangnya peluang di lapangan akhir-akhir ini dapat menyebabkan rasa frustasi yang memuncak dalam diri anak muda tersebut seperti yang terlihat selama pertandingan melawan Almeria. Sekarang, Sport telah menjelaskan kurangnya menit bermain yang dialami Güler, mengklaim bahwa peminjaman bulan ini tidak dapat dikesampingkan lagi. Setelah mengesankan penonton dalam debutnya versus Arandina, ia tampil sebentar di perpanjangan waktu semifinal Piala Super Spanyol melawan Atletico Madrid. Terlepas dari kesan bahwa menit bermainnya akan terus bertambah sejak saat itu, Ancelotti telah meninggalkannya di bangku cadangan hampir sepanjang tahun 2024. Güler terlihat melakukan pemanasan sebelum pertandingan melawan Almeria baru-baru ini. Namun Ancelotti memilih untuk tidak melakukan pergantian pemain dan akhirnya membuat pemain tersebut kesal yang kembali ke bangku cadangan dengan tampak putus asa dan melemparkan pakaian latihannya ke tanah karena frustasi.